Baik, selamat malam teman-teman semuanya dan salam sehat. Perkenalkan, saya Anak Agung Putra SK Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek CRUD, Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan tugas ataupun UTS dari pemrograman web. Jadi ada 3 pokok bahasan dari presentasi kali ini, yakni pembuatan database atau saya akan memaparkan database yang telah saya kerjakan. Yang kedua, saya akan memaparkan bagaimana menghubungkan database yang telah saya kerjakan tadi dengan sintaks dari PHP. Dan juga yang terakhir, saya akan memaparkan sedikit interface seperti ini, interface dari project CRUD sendiri. Yang pertama-tama, saya akan mengarah ke localhost phpMyAdmin untuk menjelaskan atau memaparkan database perusahaan yang telah saya buat, yang bernama database perusahaan yang telah saya buat ini, yang dimana di dalamnya berisi 2 tabel, tabel departemen dan juga tabel pegawai. Tabel departemen sendiri berisi beberapa data, yakni ID departemen yang menjadi primary key dan juga nama departemen. Selanjutnya ada tabel pegawai yang di dalamnya juga berisi primary key yang dimana ID pegawai yang menjadi primary key-nya. Dan juga di sini ada ID departemen yang diambil dari tabel departemen sebagai foreign key, dan juga beberapa data lainnya seperti nama pegawai dan alamat. Oke, itu dari pembahasan pokok pertama. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yakni menghubungkan database ini ke sintaks. Nah, pertama-tama saya akan memaparkan koneksi.php. Tujuannya dari koneksi.php ini untuk menghubungkan database perusahaan yang telah saya buat tadi ke sintaks agar bisa ditampilkan pada web saya nanti. Nah, begitulah sintaksnya, yaitu mengkoneksikan MySQL yang nilainya berisi localhost, root, dan nama dari database saya itu, yaitu DB perusahaan. Setelah itu, saya akan menjelaskan beberapa prosesnya. Proses baik itu delete, update, maupun menambah data atau input. Pertama-tama saya akan menjelaskan proses hapus. Nah, proses hapus ini proses hapus departemen. Pertama-tama kita akan menangkap data ID departemen sebagai parameter delete melalui metode get. Nah, seperti itu. Nah, dalam membuat parameter ini kita memerlukan koneksi dari database saya, yaitu database perusahaan, agar bisa membuat suatu query untuk menghapus data dari tabel departemen. Nah, setelah query-nya dibuat, maka kita eksekusi melalui sintaks seperti ini, eksekusi mysqli underscore query. Itu. Nah, dan apabila data berhasil terhapus, maka akan muncul error seperti ini, data terhapus. Nah, setelah si user mengklik OK nantinya, maka akan kembali ke halaman utama, yaitu tabel CRUD. Di sini saya buat tabel CRUD. Dan begitu pula ketika user gagal dalam menghapus datanya, akan muncul error seperti ini, gagal. Yang setelah klik OK, maka kembali ke halaman utama. Proses hapus dari tabel pegawai juga sama, tinggal mengubah data dari tabel departemen ke tabel pegawai. Ini. Dan di sini juga kita akan menangkap ID pegawai sebagai parameter delete melalui metode get.
dan juga menambahkan koneksi DB perusahaan agar menangkap data sebagai ID sebagai parameter, ID pegawai sebagai parameter dapat dilakukan, sehingga bisa membuat satu query delete from tabel pegawai dan bisa mengeksekusinya melalui MySQL query ya seperti ini. Nah, setelah itu apabila berhasil maka muncul dua pesan antara data terhapus maupun gagal. Dan ketika klik OK akan mengarah ke halaman utama. Seperti itu. Lanjut ke proses input. Proses input kurang lebih sama juga. Kita akan menangkap hasil submit dari tabel departemen melalui metode post. Nah, seperti itu. Namun kita juga membutuhkan koneksi PHP untuk melakukannya, sehingga bisa membuat query insert tabel departemen agar bisa menambah nilai dari ID departemen maupun nama departemen. Nah, setelah dibuat query-nya, kita eksekusi melalui sintaks ini, dan apabila data berhasil maka muncul beberapa alert, entah itu data tersimpan maupun gagal, dan sama-sama akan kembali ke halaman utama. Seperti itu. Kurang lebih di ID pegawai juga sama, menangkap hasil submit input dari tabel pegawai dan membutuhkan suatu koneksi ke DB perusahaan agar bisa membuat query dari tabel pegawai agar bisa mengisikan nilai ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan memilih opsi dari ID departemen nantinya. Yang akan saya jelaskan pada form input nantinya. Dan setelah query dibuat, maka eksekusi query tersebut dan eksekusi juga koneksi tidak lupa juga. Dan apabila data berhasil nanti diinputkan oleh user, maka akan muncul suatu alert data tersimpan, dan ketika si user klik OK sama ke halaman utama juga, dan apabila gagal sama akan mengarah ke tabel COD juga. Lanjut ke proses sunting atau proses update. Pertama-tama kita juga menangkap hasil submit pada elemen form melalui metode post dari departemen, nama departemen, post. Dan kita memerlukan koneksi juga dari perusahaan agar bisa ditampilkan datanya, sehingga bisa dibuat query-nya update tabel departemen, set nama departemen, dan bla 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 itu. Nah, itu kita akan mengeksekusi dari query tersebut. Dan setelah ketika si user berhasil dalam mengupdate data, maka muncul alert seperti ini, data diperbarui ataupun gagal nantinya, dan sama-sama akan kembali ke halaman utama. Sama juga pada proses sunting TP pegawai atau proses update pegawai, maka hasil submit pada elemen form melalui metode post. Lalu kita membutuhkan koneksi DB perusahaan dengan fungsi include script pada halaman koneksi PHP yang telah saya paparkan pada awal tadi. Nah, di sini sama seperti itu. Namun kita juga membutuhkan ID departemen. Nah, ID departemen, karena berpengaruh pada tabel departemen nanti. Ketika semisalnya nama pegawai diupdate dan nama departemen berubah, maka tabel departemen juga berubah nantinya, isi dari pegawainya nanti. Itu. Dan setelah query yang berhasil dibuat, maka kita akan mengeksekusi dari query tersebut dan koneksi .php tadi. Nah, ketika berhasil, maka data berhasil dari sini bisa diubah nantinya, data berhasil diperbarui seperti di proses form edit pegawai nanti.
di proses hunting TB departemen tadi maupun gagal di tabel departemen nanti. Ya, ini bisa diubah dan sama-sama akan kembali ke tabel COD atau sebagai halaman pertama saya nanti. Nah, setelah ini selesai dari prosesnya, tadi yaitu proses hapus, proses input, dan proses hunting atau proses update. Itu. Jadi setelah itu saya akan menjelaskan form input dan form edit dari masing-masing TB pegawai maupun TB departemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan input TB departemen. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita mengacu pada aksi dari proses input departemen melalui metode POST. Sehingga si user nantinya bisa mengisi data departemen baik itu ID departemen maupun nama departemen. Nah, di sini ada sintaks required yang berfungsi nantinya apabila si user lupa mengisikan atau salah satu dari formnya kosong, maka diingatkan untuk mengisi seperti itu. Dan ketika si user dapat mengisi atau sudah selesai mengisi, bisa menyimpan melalui button simpan seperti itu. Dan ada juga button kembali apabila si user tidak jadi menginput data atau menambah data gitu. Dan lebih sama juga di form input pegawai. Kita akan mengacu pada aksi proses input TB pegawai yang telah dijelaskan sebelumnya melalui metode POST. Metode POST itu. Nah, di sini required sudah saya jelaskan tadi agar bisa mengisikan ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nah di sini ID departemen. ID departemen nanti dapat atau muncul suatu opsi dari ID departemen yang telah ditambah atau ditampilkan pada tabel departemen nantinya. Caranya untuk membuat opsi itu, yang pertama-tama kita akan menambahkan suatu koneksi atau menghubungkan koneksi ID departemen tersebut agar datanya diambil dari tabel departemen karena posisi sebagai foreign key di tabel pegawai itu, yang dimana dapat diambil dari koneksi.php ini. Nah, ini query-nya select from tabel departemen agar ditampilkan data-datanya, dan setelah itu kita akan mengeksekusi. Dan setelah data dieksekusi, maka akan muncul beberapa opsi yang menggunakan MySQL fetch array execution. Nah, opsi yang seperti ini sintaksnya. Mengambil data ID departemen dan menampilkan juga data ID departemen seperti itu. Dan apabila telah selesai mengisi si usernya, maka bisa menyimpan ataupun kembali kalau tidak jadi mengisi seperti itu, yang nantinya akan berpengaruh dan langsung bertambah pada tabel COD atau halaman utama tadi. Ya, seperti itu dari form input TB departemen dan TB pegawai. Selanjutnya form edit atau form update. Nah, kurang lebih juga sama. Oh iya, saya ketinggalan dari untuk membahas ini. Di form input tidak ada, hanya ada di form update. Pertama-tama kita akan mengambil data yang ingin dirubah seperti itu. Namun sebelum itu kita perlu mengoneksikan database DB perusahaan tadi dengan menginkludkan koneksi.php. Ambil data yang ingin dirubah pada departemen dengan parameter select berdasarkan ID departemen. Dan mengambil data ID departemen dikirim melalui URL dengan metode get. Ya, seperti ini kita akan mengambil data ID departemen dan menampilkan data ID departemen tersebut dengan query select from tabel departemen.
Selanjutnya kita akan mengeksekusi koneksi dan query tersebut. Lalu akan mengambil data, lalu setelah dieksekusi akan diambil data secara data array secara asosiatif. Nah, lanjut kita akan mengacu pada aksi proses sunting out, proses sunting TB departemen melalui metode post sama seperti tadi. Dan kita akan menampilkan data yang ingin disunting. Nah, dengan query seperti ini. Sama dengan edit query seperti ini di nama departemen. Dan apabila si user telah selesai, bisa menekan tombol simpan yang akan disubmit nantinya ke tabel CRUD atau halaman utama, ataupun kembali ketika tidak jadi mengisi atau tidak jadi mengupdate data yang ada di halaman from edit TB departemen. Itu kurang lebih juga sama di form edit TB pegawai. Itu cuman yang membedakannya sama seperti tadi, akan ada opsi dari ID departemen. Ini ya, ceritanya hampir sama seperti yang tadi. Nah, ketika si user telah selesai mengisi atau mengupdate datanya, dapat menyimpan melalui tombol submit, tombol simpan maksud saya, agar bisa disubmit ke tabel CRUD halaman pertama, ataupun kembali ketika tidak jadi tidak jadi mengupdate datanya gitu. Dan di proses terakhir saya akan menjelaskan halaman utama yang saya singgung tadi. Nah, yang pertama kita akan melihat form input TB departemen. Nah, kenapa ada form input TB departemen? Di sini akan muncul button tambah yang dimana akan yang mana akan mengeling atau akan mengarah ke form input TB departemen untuk menambahkan data dari ID departemen. Dan ini adalah datanya, baik itu ID departemen maupun nama departemen, dengan menampilkan datanya melalui sintaks seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan untuk menampilkannya, kita perlu tentunya menambahkan koneksi atau menghubungkan koneksi ke database DB perusahaan. Nah, membuat query untuk menampilkan tabel departemen, lalu mengeksekusinya baik itu koneksi maupun query-nya. Dan fungsinya di sini akan menghandle hasil select data, menyimpan objek dalam bentuk array pada sebuah variabel, maupun menyajikan kolom pada tabel melalui sejumlah baris pada data, yang artinya digunakan dengan teknik looping atau while. Ini sintaksnya. Nah, setelah itu ada hal yang mengacu pada form edit TB departemen. Nah, di sini si user dapat mengarah ke halaman form edit TB departemen untuk mengupdate datanya. Itu. Adapun juga proses hapus ketika si user ingin menghapus data yang tercantum pada tabel departemen. Itu. Nah, itu dari TB departemen. Dan juga kurang lebih sama pada TB pegawai. Form TB pegawai. Sini juga ada button tambah data yang akan mengarah ke form input TB pegawai. Gitu. Dan di sini akan menampilkan ID pegawai, nama pegawai, alamat maupun ID departemen dari masing-masing pegawai. Itu sama seperti tadi, menampilkan dengan sintaks seperti ini, menambahkan koneksi ke database DB perusahaan,
DB perusahaan membuat query select data pada departemen, select from tabel pegawai seperti itu, lalu mengeksekusinya koneksi baik koneksi maupun query. Tugasnya sama, yaitu menghandle hasil select data, menyimpan objek dalam bentuk array pada sebuah variabel, lalu akan menyajikannya pada kolom dalam tabel melalui sejumlah baris pada data yang akan menggunakan teknik looping. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, lanjut ke sama seperti pilihan tadi, akan ada aksi edit atau update nantinya dan aksi delete. Gitu. Ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, itulah dari pokok pembahasan yang kedua. Nah, yang terakhir saya akan mereview atau mencoba proses-proses yang telah saya jelaskan tadi dan menampilkan beberapa halaman yang juga saya telah jelaskan tadi. Baik, kita langsung saja. Ya, kira-kira seperti inilah interface atau tampilan dari situs yang saya buat, create, read, update maupun delete. Di sini ada tombol tambah data yang sudah saya jelaskan pada tabel CRUD yang merupakan halaman pertama. Kita coba tambahkan data di departemen misalnya 16. Nama departemen CV Nia. Kita simpan. Nah, akan muncul alert seperti ini, data tersimpan, lalu kita klik OK. Nah, akan kembali ke halaman utama. Dan kita coba edit di sini CV-nya. Kita ganti CV Baba. Simpan. Ya, bisa dilihat ada alert data diperbaharui. Kita klik OK. Nah, akan berganti menjadi CV Baba. Begitu pula sama pada data pegawai. Kita coba tambah data. Nah, di pegawai misalnya 115. Nama pegawai, nama saya sendiri, Bung Aliska. Ini sudah ada. Bung R. Nah, alamat Buleleng. Buleleng sudah ada. Apa ya? Negara. Coba saja. Nah, di sini kita akan memilih ID departemennya, bisa pilih. Saya akan memilih yang tadi, CV Baba tadi. Itu tersimpan. Nah, akan muncul seperti ini, data tersimpan. Bisa dilihat ada penambahan data di sini. ID pegawai 115, nama pegawai Bung R, alamatnya di negara dengan ID departemen CV data seperti itu. Nah, apabila ingin menghapus, di sini tidak bisa, gagal. Kenapa gagal? Karena masih terdapat data pegawai di sini yang mencantumkan ID departemen, sehingga kita mengharuskan untuk menghapus data pegawai ini terlebih dahulu. Coba kita hapus. Nah, data sudah terhapus di data pegawai. Lalu kita coba hapus data departemen ini. Kembali. Nah, ini adalah tombol kembali yang saya jelaskan tadi, akan kembali ke halaman utama. Gitu. Nah, kita coba hapus. Ya, data berhasil hapus. Ya, begitulah dari UTS, tugas UTS pemrograman web untuk membuat project CRUD, create, read, update maupun delete. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.